Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Arif Ramadan. Di Amerika, wine termasuk salah satu bentuk lambang kekayaan. Nggak semua jenis wine ya, hanya wine-wine dari merek tertentu dan umurnya yang tua, yang pastinya mahal. Karena kalau misalkan kalian cari di Tokopedia, ya kan, kalian bisa nemuin wine-wine yang harganya 200.000, isinya 750 mili. Kali ini kita akan ngebahas salah satu toko besar dari Indonesia dalam dunia wine. Ya, salah satu kiprahnya yang paling besar, dia berhasil mendapatkan julukan penipu anggur terhebat yang pernah ada. Ini dia, Rudy Kurniawan. Lahir di Jakarta pada 10 Oktober tahun 1976. Pada era tahun 90-an, Rudy ini kuliah di Amerika di California State University. Pada sekitar tahun 2000-an, Rudy memulai kiprahnya sebagai sommelier wine. Jadi sommelier wine itu kayak satu orang yang paham tentang wine gitu. Dia bisa kayak tahu ini wine yang dibuatnya tahun berapa, mereknya apa, rasanya kayak gimana. Jadi dia kurang lebih job desk-nya tuh kayak dia ngebuka botol wine, cium-cium baunya, rasain dikit, terus kayak dia bisa nyaranin ini enaknya dimakan pakai apa. Begitulah kurang lebih ya. Di dalam beberapa arsip, dikatakan bahwa Rudy ini bisa menebak hampir semua merek dan tahun dengan tepat. Jadi kayak blind test begitu ya. Dia dikasih kayak anggur, satu gelas anggur gitu, terus dia kayak nyium-nyium baunya, ngerasain dikit, terus dia bisa nebak ini tuh mereknya apa, dibuatnya tahun berapa. Begitu. Buat bisa punya kemampuan kayak begitu, seorang sommelier nih nggak bisa cuma kayak punya lidah yang bisa kayak peka ngebedain rasa begitu, ya kan? Karena lu nggak bakalan bisa ngebedain ini wine buatan mana atau kayak ini dibuat tahun berapa kalau lu nggak pernah ngerasain macam-macam wine. Jadi salah satu syaratnya lu harus kayak nyobain banyak wine baru lu bisa jadi kayak expert di bidangnya. Karena punya lidah yang peka doang aja nggak cukup. Akhirnya karena kemampuan Rudy Kurniawan yang bisa dibilang termasuk hebat dalam menilai sebuah wine, dia ini sering ikut kayak lelang-lelang wine. Jadi di sana untuk wine-wine yang kayak limited edition, wine-wine tua itu lu nggak bisa kayak dapetin kayak lu ke toko wine terus lu beli gitu. Biasanya lu kayak harus ke suatu pelelangan gitu, terus lu kayak dilelang nih, si botol ini nih ada nih tahun sekian merek sekian, siapa yang mau nawar gitu. Nah, akhirnya Rudy karena sering ikut pelelangan-pelelangan, akhirnya ada salah satu jurnalis yang kayak ngeliat si Rudy Kurniawan ini, namanya Cor Brown. Jadi dia ini salah satu jurnalis gitu yang ngeliat kayak ini ada anak muda yang kayak dikelilingi sama orang-orang terkenal ya kan, di umurnya yang segitu dia kayak udah berani ikut pelelangan wine gitu kan. Pasti dia kayak di umurnya dia yang termasuk masih muda, tapi dia kayak udah dikelilingin banyak orang-orang terkenal. Dan salah satu puncaknya, Rudy ini kayak ngebeli salah satu, bukan ngebeli ya, kayak menangin salah satu wine dari rumah pelelangan gitu yang harganya senilai 1 miliar. Nah, karena hal ini Cory Brown tadi itu kayak siapa sih ini anak, dia kayak pengen ngeliput gitu, pengen ngewawancarai gitu. Akhirnya si Cory Brown ini nge-request kayak ini kita ada acara ini mau nggak buat diwawancarai gitu. Tapi karena saking padatnya schedule-nya Rudy Kurniawan ini ya kan, Cory Brown ini perlu waktu 1 bulan buat berhasil nge-interview si Rudy Kurniawan ini. Akhirnya setelah berhasil diwawancarain kan kayak ditanya gimana asal usul ini segala macem gitu. Nah khusus untuk bagian asal usul sama kayak sumber dananya Rudy Kurniawan ini, Rudy Kurniawan nggak pernah ngasih tahu kayak, ya dia nggak ada ngasih tahu kayak pokoknya kalau misalnya ditanya sumber dananya dari mana ini segala macam dia nggak ngejawab. Tapi kan orang kayak lebih fokus ke tentang kemampuan dia buat menilai, sama kayak kok dia berani banget sih gitu kayak ngebeli sebotol wine gitu harganya 1 miliar di masa itu tuh kayak nggak ada yang berani gitu. Makanya akhirnya dia diliput. Setelah diliput ini nama dia makin tersohor, dia makin terkenal karena kejadian itu.
Akhirnya pada suatu saat ya kan si Rudy Kurniawan ini gabung sama John Capone di salah satu rumah lelang begitu. Si John Capone ini pemilik rumah lelangnya. Rumah lelangnya itu namanya Eckmerel and Condit tahun 2003. Setelah Rudy Kurniawan gabung sama Eckmerel and Condit tadi di tahun 2003 itu, Eckmerel and Condit yang awalnya ya kan nomor paling bawah gitu di peringkat kayak peringkat, jadi kayak rumah lelang di sana ada peringkatnya. Gue nggak ngerti cara ngitung peringkatnya, kayak lu jadi ranking 1, ranking terakhir kayak gimana caranya, gue nggak ngerti ya kan. Yang pasti tertulis ya kan di sejarah kalau misalkan setelah Rudy Kurniawan gabung sama Eckmerel and Condit yang awalnya dari peringkat paling bawah, mereka bisa jadi peringkat nomor 1. Mereka mencatatkan penjualan 100 juta US dollar. Gue nggak tahu nih gimana caranya, gue nggak tahu ya. Tapi yang pasti itu nilai yang cukup besar. Lu hitung sendiri aja, kali 14.000. 100 juta US dollar. Di tahun itu ya, tahun 2003. Lu bayangin aja tuh. Ya, setelah itu nama Rudy Kurniawan ini makin melambung, kayak orang-orang makin mengakui kayak, oh ini Rudy Kurniawan ya kan. Kayak dia berhasil bawa kayak nih merek-merek terkenal ya kan yang tahun-tahunnya tua gitu. Nah, karena hal ini ya kan setelah Eckmerel and Condit tadi jadi nomor 1, Eckmerel and Condit ini ngasih pinjaman yang cukup banyak ke Rudy Kurniawan, kayak jaminan gitu loh. Ya kan. Yang jaminannya tuh sampai sekarang belum dibayar ya kan. Nah, setelah itu kayak lama kiprahnya si Rudy Kurniawan makin naik kayak semua orang kayak mengakui kredibilitas dia dalam dunia wine. Ya, tapi hal ini nggak berlangsung lama banget karena pada suatu saat ada suatu merek wine gitu, mereknya Le Pine yang dijual di pelelangannya Eckmerel and Condit tadi itu, produksi tahun 1982, itu dinyatakan palsu karena si botolnya ini tuh cuma diproduksi 5 gitu. Jadi mereka kan kayak cuma 5, lu bisa, si pembuatnya ini juga punya catatan 5 gitu, dan mereka ngebuktiin kalau botolnya ini tuh palsu gitu. Akhirnya ditanya lah, ini lu beli dari mana, dan itu ada satu nama, Rudy Kurniawan gitu ya kan. Tapi kan kayak ya Rudy, karena ini kan cuma satu doang ya masalahnya gitu. Rudy Kurniawan kayak bisa bilang kayak ya ini gue juga beli dari orang, gue nggak tahu kalau misalkan ini palsu gitu ya kan. Jadi kayak ya semacam playing victim gitu lah ya, kayak dia juga salah gitu karena dia nggak ngecek duluan. Oke, akhirnya masalah itu ngereda. Jadi setelah kejadian yang tadi kayak ketemu kalau misalkan oh ini palsu, itu kayak Rudy Kurniawan nggak diapa-apain dan kayak nggak ada kecurigaan juga. Tapi akhirnya di tahun 2008 mulai terkuak nih ya kan, kecurigaan orang-orang ini kayak mulai makin gede. Ada salah satu produksi wine merek Domaine Ponceau seri Clos de la Rose ya kan, yang diproduksi tahun 1929. Jadi si pemilik Domaine Ponceau ini, si Laurent Ponceau ini itu nyadarin. Jadi ini ketahuannya tuh dari katalog. Bukan kayak yang sebelumnya yang kayak dari botolnya, oh botolnya bukan original nih gitu. Ini dari katalog. Di situ tertulis kalau ini diproduksinya 1929. Sementara kenyataannya si wine-nya ini tuh baru diproduksi tahun 1934 gitu. Nah, dari situlah baru mulai kayak ketahuan. Nah, setelah kejadian itu akhirnya si Laurent Ponceau ini tuh langsung terbang ya kan ke New York buat kayak ngehadirin si lelangnya itu langsung. Terus kayak waktu pelelangannya lagi berjalan dia kayak langsung berdiri terus bilang kalau berhentiin ini pelelangan karena itu bukan barang original dan tolong kembaliin semua duit ya kan yang kayak udah dikeluarin orang-orang buat ngebeli merek Domaine Ponceau tadi gitu. Nah, karena kejadian itu akhirnya kan kayak ricuh, terus ya udah pelelangan ditutup. Setelah pelelangan tadi ditutup, si Laurent Ponceau ini pemilik Domaine Ponceau ini tuh ketemu sama John Capone. John Capone ini yang ketua rumah lelangnya tadi itu. Nah, dia ketemu terus dia nanya, ini lu beli dari mana? Lu dapat barangnya ini dari mana? Akhirnya disebutlah Rudy Kurniawan dapatnya gitu. Setelah kejadian itu dipanggil Rudy Kurniawan sama Laurent Ponceau. Tapi mereka, si Laurent Ponceau-nya ini juga nggak kayak langsung nuduh ini Rudy Kurniawan pemalsunya, enggak. Jadi Laurent Ponceau ini tuh kayak manggil Rudy Kurniawan, nih lu dapat barangnya beli dari siapa, ditanya-tanya. Akhirnya Rudy Kurniawan jawab kalau dia belinya dari Hendra, dari Indonesia.
akhirnya dicari lah ya kan Hendra. Terus si Rudi Kurniawan ini ngasih 2 nomor ke Loren Ponzo tadi itu, terus sama Loren Ponzo ditelepon, ya kan ditelepon kayak nggak ngangkat. Setelah nggak ngangkat kan kayak si Loren Ponzo ini kesel karena kayak merek dia dipalsuin, ini bisa kayak nurunin pamornya dia. Terus akhirnya si Loren Ponzo ini bahkan pergi ke negara-negara Asia. Jadi dia sebagai kayak ketua produksinya. Jadi dia ini kan kayak sebagai pemilik merek gitu ya kan. Dia pasti kayak punya banyak link-link di Asia, orang-orang yang kayak ngumpulin ngumpulin wine-wine gitu. Jadi dia kayak pergi ke sana terus dicek satu sama lain, kayak dicek ada nggak sih namanya Hendra dari Indonesia yang jual ini. Terus setelah nyari dia kayak baru sadar begitu kalau kayak Hendra ini tuh kayak nama Smith di Amerika. Kalau lu nggak punya nama belakangnya ya lu nggak tahu gitu. Terus nomor telepon yang dikasih tadi itu ternyata itu nomor telepon palsu. Bukan palsu sih sebenarnya ya. Itu nomor telepon Lion Air sama nomor telepon Mall Gajah Mada gitu. Jadi udah jelas nih di sini kayak nama Hendranya palsu, nomor teleponnya juga palsu gitu. Ya bukan palsu tapi kayak bukan nomor aslinya Hendra begitu yang tadi disebut dia beli dari Hendra gitu. Nah, yang kesel ini bukan cuma Loren Ponzo tadi, ada yang namanya Bill Koch. Bill Koch ini salah satu orang yang kayak sering beli dari pelelangan Emerald and Condit gitu. Karena kesel dia ngerasa ditipu begitu segala macam ya kan. Karena dia udah kayak ngebeli banyak wine dari Emerald and Condit tadi, kalau nggak salah nilainya sekitar 400.000 US dollar. Hitung aja sendiri ya kan berapa kalau dirupiahin. Dia ngerasa kayak ini yang dia beli ini pada palsu semua karena dia itu kan orang kaya. Ya jelas dong yang beli minuman seharga 400.000 dolar tuh bukan kayak orang biasa. Akhirnya dia kayak nyewa private investigator gitu. Kayak isinya tuh kumpulan mantan-mantan agen CIA gitu yang dia bayar sendiri buat kayak nyelidikin Rudi Kurniawan ini siapa gitu ya. Terus habis itu dia dapatnya dari mana gitu, kayak latar belakangnya ini segala macam. Terus kayak dicek ya kan. Terus mereka juga baru tahu kalau Rudi Kurniawan ini sebenarnya seharusnya udah dideportasi dari tahun 2003. Jadi Rudi Kurniawan ke Amerika itu pakai visa pelajar. Nah, visa pelajarnya itu di tahun 2003 udah habis. Seharusnya Rudi Kurniawan diminta untuk sukarelawan mendeportasikan diri balik ke Indonesia. Tapi dia nggak pulang ke Indonesia, terus dia kayak lebih memilih tinggal ilegal di Amerika gitu. Akhirnya setelah banyak pelaporan tentang wine-wine palsu ini tadi ya kan, nama Rudi Kurniawan juga udah mulai surut ini segala macem gitu. Sebenarnya udah nggak begitu dibahas lagi, tapi kayak nggak lama setelah kejadian itu juga kayak mereka nemuin banyak penjualan-penjualan wine yang palsu juga. Terus mereka kan kayak udah hafal ini nih kayaknya mirip kayak hasil bikinannya Rudi Kurniawan gitu. Bukan kayak hasil bikinannya tapi kayak mirip yang dijual Rudi Kurniawan, palsu-palsunya begitu ya kan, kayak masih pakai metode yang sama gitu. Akhirnya tahun 2012 ya kan. Tahun 2012 karena banyak yang laporan tentang kayak penipuan wine ini segala macam, FBI turut ikut campur dalam hal ini ya kan. Akhirnya FBI ikut ngecek juga backgroundnya Rudi Kurniawan ini segala macam gitu ya kan. Tempat tinggalnya Rudi Kurniawan yang terdaftar di visa itu juga ternyata tempat tinggal palsu gitu. Nah akhirnya dicek juga data banknya Rudi Kurniawan. Jadi Rudi Kurniawan ini kan tadi kayak yang dibilang backgroundnya dia kayak dari mana ini segala macam, duitnya tuh kayak nggak ada yang tahu juga gitu ya kan. Isu-isu yang beredar dulu tuh Rudi Kurniawan tuh kayak dibilang ini dia ini anaknya salah satu konglomerat di Cina gitu, kayak distributor tunggal Heiken gitu ya kan. Nah karena akhirnya dia dikasih uang bulanan ini segala macam, jadi isu yang beredar dulu tuh begitu. Jadi kayak orang nggak begitu peduli juga, yang penting dia punya duit beli ya, dia sering kayak neraktir orang gitu juga, jadi nggak ada masalah. Tapi ternyata setelah dicek sama FBI ya kan nggak sesuai kenyataannya gitu, nggak kayak begitu. Rekeningnya Rudi Kurniawan ini pas-pasan aja. Terus habis itu kayak dicek email-emailnya, Rudi Kurniawan ini banyak minjem duit dari orang, kayak
ini pinjem dulu buat beli ini segala macam gitu. Jadi dia hidupnya nggak mewah gitu. Jadi ya kayak begitu doang. Dia sebenarnya dia hidupnya juga pas-pasan gitu, nggak semewah yang terlihat begitu. Jadi pada bulan Februari tahun 2012, FBI kayak memutuskan untuk mau menangkap Rudy Kurniawan. Mereka ngepung rumah Rudy Kurniawan jam 5 pagi, terus kayak diteriak-teriakin, ya lu udah terkepung, lu harus keluar, nyerahin diri, segala macem. Tapi nggak ada jawaban. Karena nggak ada jawaban, akhirnya FBI dobrak masuk. Setelah dobrak masuk, ya kan, Rudy Kurniawannya ternyata baru bangun tidur jam segitu. Ya, FBI-nya udah keren-keren, bawa senjata, teriak-teriak segala macem, dobrak, kirain dia hilang atau apa segala macam. Enggak, dia tidur. Terus ya udah, akhirnya dia diamanin. Setelah kejadian itu, rumah Rudy Kurniawan diperiksa. Terus kayak mereka nemuin ribuan botol wine kosong gitu. Terus banyak botol wine yang lagi direndam di dalam air buat dicopotin stikernya. Jadi direndam dulu biar stikernya gampang dicopot. Terus dia kayak banyak nemuin tulisan-tulisan di botol wine kayak ini campurannya ini, campurannya ini, campurannya ini. Jadi yang dilakuin sama Rudy Kurniawan ini disebut reformulate. Reformulate itu kayak karena Rudy Kurniawan ini kemampuannya hebat dalam mengenali wine, dia kayak bisa ingat rasanya. Dia beli wine-wine yang murah, terus dia campurin jadi satu sampai rasanya mirip. Gitu. Terus habis di relabeling, terus ya udah dijual gitu. Akhirnya pada tahun 2013, Rudy Kurniawan dijatuhin hukuman 10 tahun penjara dan denda sebanyak 20 juta US dollar untuk ganti rugi pada korban-korban yang udah ditipu. Ya udah, gitu doang cerita Rudy Kurniawan. Akhirnya dia ketangkep. Sebenarnya ini ketangkepnya Rudy Kurniawan ini termasuk sepele loh, ya kan? Kayak dia kayak nggak detail doang aja, kayak labelnya, tahunnya, historinya, kayak dia nggak begitu ngumpulin informasi yang benar. Tapi sebenarnya secara overall apa yang dilakukan Rudy Kurniawan ini termasuk bagus. Bagus dalam arti kata penipuan yang dia lakukan termasuk rapi. Kalau misalkan nggak ada Lauren Ponzo yang kayak ngeliat, ngebacain ini segala macem, terus kayak langsung datang ke sana langsung, sebenarnya penipuannya ini pasti bakal berjalan lebih lama daripada itu. Oh iya, eh, uang-uangnya Rudy Kurniawan tadi yang hasil penipuannya dia tadi ini itu nggak ditemuin ya karena sebagian besar udah dihabisin untuk nunjang hidup foya-foyanya dia, sama sebagian besar dikirim ke saudara-saudaranya yang ada di Cina. Jadi mungkin ini sebenarnya udah dihitung kali ya sama Rudy Kurniawan, karena waktu diinterogasi segala macam, Rudy Kurniawan ini kayak santai, ngejauh semuanya kayak santai, kayak mungkin udah dihitung sama dia kayak gue ngedekem nih 10 tahun, ya udah nggak apa-apa, setelah gue bebas 10 tahun kayak duit gue masih ada, karena duit gue kan udah dilempar ke luar negeri, ke Cina, yang lu nggak bakal bisa kayak tarik balik begitu ya kan. Kayak pemerintahan Amerika nggak bisa narik yang duitnya dia yang udah ditransfer ke Cina ke saudara-saudaranya itu. Ya udah itu aja. Satu lagi fun fact yang ada ya kan, si Rudy Kurniawan ini keponakannya Edi Tansil. Edi Tansil itu siapa? Buat yang nggak tahu ya kan, nanti kita bahas di video berikutnya siapa Edi Tansil. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Buat kalian yang suka, please klik tombol like ya kan. Terus bantu gue buat tekan tombol subscribe. Terus kalau misalkan ada sesuatu kayak kasus-kasus yang mau kalian bahas di channel ini, bisa kalian tulis di kolom komentar. Nanti pasti gue bahas. Oke, terima kasih.